Yes, Jokowi masih jadi rebutan partai politik antara Golkar dan PAN. Ya, bagaimana dengan PDIP? PDIP diem-diem saja. PDIP diem baik. Ya. Tapi memang wacananya yang kuat adalah Golkar. Karena memang juga selain banyak rekomendasi, dan beberapa para pengamat memprediksi memang marwahnya Jokowi ini sebenarnya ke Golkar. Ya, itu pendapat pengamat. nanti disangka sama Golkar, sok tahu lo bang, ngemeng lu. Ya ngemeng lah, gimana? Nah, seperti apa posisi Jokowi di Partai Golkar? Simak videonya. Kalau dalam bahasa saya begini bang, sebetulnya ya yang dikehendaki ya oleh para pengurus Golkar di daerah untuk menjadi ketua umum Golkar itu ya dari dulu tuh sebetulnya Pak Jokowi. Pak Jokowi lah yang mereka terima sebagai orang yang paling tepat untuk memimpin Partai Golkar. Bahwasanya kemudian Pak Erlangga jadi ketua umum itu kan karena kerlingan matanya Pak Jokowi. Ya. Kalau pakai bahasa yang berbeda dari cerita abang tadi ya, bahasa sederhananya ya, saya sederhanakan. Itu kan kerlingan matanya Pak Jokowi. Jadi ya dengan segala hormat, sebetulnya ketua umum de facto Partai Golkar itu adalah Pak Jokowi. Dan pada titik itu ya sebetulnya Pak Erlangga harus kembalikan dulu ini. Kursi ketua umum Partai Golkar itu kepada Pak Jokowi. Karena ketua umum yang dikehendaki oleh para pengurus Partai Golkar itu adalah Pak Jokowi. Kan pengurus Partai Golkar itu kan tanya sama Pak Jokowi, Pak, siapa Pak yang Bapak tunjuk jadi ketua umum? Kami menyerahkan kepada Bapak. Dan ya hemat saya juga sebetulnya kenaikan suara Partai Golkar ini ada aura Pak Jokowi yang sangat kuat di sana. Kan dikampanyekan Pak Jokowi, dikampanyekan namanya, bahkan mereka siap. Bagaimana mereka berupaya menunjukkan kepada masyarakat bahwa Gibran itu melekat dengan Golkar kan? Betul. Jadi ya kalau kita runtut ke belakang nih, kebetulan lagi bicara mengenai dinamika pemilihan ketua umum Partai Golkar. Kalau kita kembali kepada Munas di Bali ya, kan keketuaan Pak Erlangga ini kan terjadi karena kekosongan kan, ada kekosongan karena ada masalah hukum pada Novanto. Gitu loh. Nah Pak Novanto sendiri ketika maju sebagai calon ketua umum di Munas Bali itu, seingat saya pesaing terkuatnya adalah Ade Komarudin. Gitu, Pak Erlangga tuh nomor berapa ya? Nomor 8 ya. Dari 9 kandidat, nomor 9-nya Syahrul Yassin Limpo, SCL, yang kemudian pindah ke partai. Oh ya, itu ada Nasdem. Ya, ada juga ini kan, Aziz Samsudin. Ada Aziz Samsudin, ya. Macam-macam lah nama. Beberapa nama lah pada waktu itu. Jadi ya kalau meruntut kepada itu, memang jelas bahwa sebetulnya ini adalah pulungnya Pak Jokowi, ini adalah powernya Pak Jokowi, ini adalah kekuatannya Pak Jokowi. Ini sebetulnya adalah figurnya Pak Jokowi yang mendudukkan Erlangga di situ gitu. Jadi kerlingan matanya Pak Jokowi aja itu. Kalau ditanya sama pengurus Partai Golkar, saya kira ya pada hari ini ya sebetulnya yang punya punya marwah ya, atau punya kapasitas yang paling besar untuk memimpin partai sebesar Golkar itu ya Pak Jokowi gitu sebetulnya. Ya memang pikiran yang seperti itu kan ada di Pak Jokowi. Jadi Partai Golkar ini kalau mau jadi penjaga Republik ya, penjaga tanah air dan ya pelopor Indonesia Maju, menurut saya ketua umumnya ya Pak Jokowi aja lah. Teman-teman Golkar dukung Pak Jokowi jadi ketua umum Partai Golkar. Insya Allah Golkarnya akan kokoh di rel NKRI dan rel Indonesia Maju, Indonesia Emas. Ya selain itu, sampai saat ini kan tingkat popularitas dan kepuasan kepada Pak Jokowi ini kan belum turun. Ya. Betul kan? Betul. Ya artinya kan kalau dia menjadi ketua umum Golkar, lalu kan suara itu juga yang tadi puas kepada Pak Jokowi, itu kan akan ikut. Betul. Persis seperti Pilpres, puas kepada Pak Jokowi, milih Prabowo Gibran. Betul.
Ya, itulah posisi Presiden Jokowi terhadap Partai Golkar. Ya, ini adalah berdasarkan perjalanannya Golkar dan bersama Jokowi. Menurut pengamat M. Hodari dalam podcastnya dengan Zulfan Lindan. Mudah-mudahan sih seperti itu. Jokowi bergabung ke Golkar, kemudian Golkar juga welcome. Paling kalaupun tidak welcome, yang rada-rada hese-hese dikit mah. Siapa kira-kira? Ayo. Yang rada hese-hese dikit siapa? Ya, kira-kira JK. Kira-kira JK, kira-kira. Ya, karena ya nggak tahu ya kenapa JK miring-miring terus terhadap Jokowi ya. Padahal ya bekas wakilnya Jokowi juga gitu ya. Oh ya, udah bekas pecatan-pecatan Jokowi itu udah miring-miring semua orangnya. Mudah-mudahan sih sepakat. Tapi kalau lihat sejarah kemarin perjalanannya Pilpres ini, kan JK miring-miring terus. Bahkan JK seringkali, quote and quote, ikutan menyebar hoax atau setidaknya ikut berkomentar mempercayai hoax. Yang waktu pembagian bansos di depan istana, padahal itu mah bagi-bagi sembako oleh Jokowi dalam rangka Idul Fitri 1 tahun yang lalu, jauh sebelum ada Pilpres. Ya tapi dasarnya kalau JK udah bergabung ke Anies kan ya rada miring-miring gitu. Siapapun yang bergabung ke Anies tuh nggak tahu ya. Tadinya lurus gitu ya, jadi miring-miring begitu kenapa ya? Ada pengaruh apa gitu ya? Pengaruh obat apa? Jadi aduh ya rada sulit diharapkan untuk bisa lurus gitu ya. Lurus itu dalam artian ya memang benar-benar bertujuan untuk negara ini, jauh dari kepentingan pribadi kelompok dan golongan gitu ya. Apalagi kepentingan usahanya gitu. Ya, ini kan sulit untuk begitu tuh. Itu. Ya rasanya ya hanya Jokowi aja yang saat ini kita bisa merasakan lurus memang untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang lainnya mah belum tentu. Nah, kalau situasinya seperti ini dan mudah-mudahan Jokowi bisa masuk dan menjadi ketum Golkar, wah lumayan insya Allah ke depan Indonesia ini akan lebih selaras, akan lebih pembangunannya lancar, pemerintahan juga tidak diganggu-ganggu terus untuk bekerja. Makanya di awal Prabowo menyampaikan, loh saya itu mau bekerja, jangan ganggu. Kalau sudah nggak mau gabung, ya udah nggak apa-apa, tapi jangan ganggu. Loh, saya mau kerja kok diganggu. Loh, saya itu mau kerja loh. sampai Prabowo menyatakan berulang kali ya, karena itu mungkin yang dirasakan Prabowo ketika Prabowo ada di dalam pemerintahan. Betapa Pak Jokowi itu diganggu-ganggu terus, padahal memang mau kerja dan bener gitu. Loh, ini mau kerja loh. Mikirin negara, mikirin rakyat kok diganggu-ganggu terus. Udah diajak gabung nggak mau. Oh, di luar ganggu-ganggu terus. Siapa itu? Nggak tahu. Ya bakalnya sih ya partai Ono sama partai Enu. Sama partai Nono. Ya coba kan kita lihat. Ya begitu habis deklarasi oposisi langsung ngegas versi itu mah versi LSM bukan versi oposisi itu mah. Aduh. Tapi udah biarin. Mungkin merasa itu juga benar, merasa juga menyampaikan pendapat sah-sah saja, kita hargailah. Tapi coba aja terus-terusan kayak begitu. Nanti bakal diserang sama netizen loh. Oke ya, sampai di sini mudah-mudahan ini sedang diperebutkan terus Jokowi posisinya terhadap partai-partai yang di luar PDIP. Saatnya nanti kita tunggu akan berlabuh kemana. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.